Soekarno menaruh perhatian besar pada nasib perempuan. Pengalaman hidup Soekarno saat menjadi orang interniran sebelum tahun 1945 yang menemukan masalah perempuan. Ketimpangan-ketimpangan gender atau perbedaan status yang mendorong Soekarno untuk memahami secara mendalam dan mencari solusi tentang masalah perempuan. Dalam pidato dan karya Soekarno yang menyinggung dan membahas masalah perempuan, membuktikan Soekarno menaruh perhatian khusus pada nasib perempuan. Selain memberikan kontribusi pemikiran tentang perempuan, Soekarno juga menuai kontroversi tentang pernikahan dengan 9 istri Soekarno. Bagaimana pemikiran Soekarno mengenai perempuan? Bagaimana implementasi kebijakan Soekarno untuk perempuan? Mengapa terjadi kontroversi dalam pernikahan Soekarno? Beberapa waktu lalu, pernah ramai diperbincangkan soal pemerintah Aceh yang bakal segera melegalkan poligami demi alasan untuk mengurangi praktik nikah siri yang marak terjadi di Serambi Mekah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat menyatakan setuju dengan rencana pemerintah Aceh. Poligami ini secara hukum agama Islam memang sah atau legal, akan tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini diterapkan, kita ulama sangat mendukung, kata Ketua MPU Kabupaten Aceh. Dalam novel biografi Inggit Ginarsi, karya Ramadan KH yang berjudul Ku Antar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno, tahun 2014, halaman 111. Sebuah pernyataan tegas terlontar dari mulut Inggit Ginarsi di hadapan Soekarno, Muhammad Natsir, dan Ahmad Hasan saat keempatnya tengah membahas operasi yang menentang hukum Islam tentang poligami. Istri pertama Bung Karno tidak setuju poligami. Kalau soal poligami, pendeknya saya tidak setuju. Yang pasti saya tidak mau dimadu, kata Inggit. Ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu oleh kolonial Belanda, Inggit mulai merasakan hubungan khusus antara Bung Karno dengan Fatmawati. Rumah tangga Soekarno Inggit menjadi sering diwarnai dengan pertengkaran. Bung Karno sendiri telah terus terang kepada Inggit mengenai keinginannya untuk mempunyai anak yang tidak mungkin diperolehnya dari Inggit. Bung Karno menyampaikan tekadnya untuk tidak akan menceraikan Inggit dan akan menempatkan perempuan tegar itu dalam kedudukan yang terhormat. Karena pria yang akrab disapa Kusno oleh Inggit itu merasa Inggit telah menemaninya dalam derita perjuangan. Jalan tengah pun ditawarkan oleh Soekarno, yaitu biarlah Inggit yang mencarikan istri kedua untuk Bung Karno. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Inggit. Oleh karena tidak ada titik temu, pada permulaan tahun 1940-an, Soekarno dan Inggit akhirnya bercerai. Setelah Bung Karno jadi orang terpandang di Jakarta, Fatimah yang masih gadis belia itu diboyong ke Pegangsaan Timur untuk dijadikan istri Bung Karno. Nama Fatimah menghilang, berganti Fatmawati. Inggit tentu saja sudah angkat kaki dari rumah itu. Selang beberapa tahun kemudian, waktu Fatmawati sudah memberi 5 anak untuk Soekarno, 2 diantaranya bahkan laki-laki. Ternyata Fatmawati belum cukup baginya. Dalam Catatan Kecil Bersama Soekarno, volume 1, tahun 1978, halaman 80. Pada tahun 1953, sebuah kabar tidak baik menimpa Fatmah. Pernah suatu kali, waktu umur anak bungsu mereka, Guru Soekarno Putra, baru berusia 2 hari, Soekarno dengan tenang berbicara pada istrinya di tempat tidur. Bung Karno meminta izin kepada Fatmawati untuk menikah dengan Hartini. Jelas saja,
Kata-kata tersebut jelas menyakitkan karena hampir semua wanita pada dasarnya tidak mau diduakan. Fatmawati pun membalas. Fatmawati ingin dikembalikan kepada orang tuanya dan tidak mau dimadu dan tetap anti poligami. Bukan Soekarno namanya jika menyerah pada ancaman wanita. Ia langsung mengeluarkan jurus mautnya. Tetapi Fatmawati tetap berteguh pada pendiriannya dan membantah pada suaminya yang kasmaran itu. Setelah 11 tahun membina hubungan rumah tangga dengan Fatmawati, kekisruhan akibat keinginan Soekarno berpoligami terulang kembali. Soekarno menikah lagi dengan Hartini pada Juni 1954. Mungkin Soekarno lupa jika Fatmawati pernah mengutarakan bahwa ia tidak bisa menerima poligami. Sambil menahan amarah, Fatmawati meminta cerai. Akan tetapi Bung Karno tidak memberikan izin. Sebagai gantinya, Fatmawati meminta tinggal berjauhan dengan suaminya. Sepanjang sejarah Indonesia, gerakan meningkatkan derajat perempuan dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Kendati dilaporkan berlangsung kondusif, ada saja yang memicu perdebatan di kalangan kelompok-kelompok perempuan kala itu. Tidak lain akibat munculnya istilah poligami dalam isi sebuah pidato perwakilan. Selepas proklamasi kemerdekaan, Soekarno menyadari bahwa upaya melibatkan perempuan dalam revolusi perlu segera dilakukan. Demi tujuan ini, Soekarno tidak segan mengkampanyekan perubahan ke perempuan ke arah yang lebih baik saat ibu kota negara pindah ke Yogyakarta tahun 1946. Namun, ketika keadaan negara mulai kondusif dan ibu kota negara kembali ke Jakarta, organisasi-organisasi perempuan pun mulai bermunculan. Mulai dari Gerwis atau Gerwani, Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwani, Bayangkari, Partai Wanita Indonesia, Pemudi Putri Indonesia, dan lain-lain. Sebagian besar condong mendukung pemikiran-pemikiran progresif tentang perkawinan. Perdebatan tentang poligami kembali mencuat tatkala pemerintah mulai menyusun undang-undang perkawinan melalui Kementerian Agama yang baru dibentuk pada 1946. Belum tuntas tuntutan yang dilancarkan kelompok-kelompok perempuan, Presiden Soekarno bikin geger pada pertengahan tahun 1954. Kelompok-kelompok perempuan kembali meradang saat mendapati pernikahan Soekarno dengan Hartini. Kelompok perempuan itu sangat mengancam tindakan poligami Soekarno.